Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbagai upaya mencegah dakwah Nabi Muhammad menemui kegagalan, kaum kafir Quraisy menempuh jalan lain, yaitu pemboikotan. Mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan melarang mengadakan pernikahan, jual beli, bergaul, berkunjung dan berbicara kepada mereka, kecuali jika mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kesepakatan tersebut mereka tulis dalam lembaran yang digantung di Ka'bah. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di kampung Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Pemboikotan semakin lama semakin keras. Makanan yang masuk atau dijual di Mekah selalu lebih dahulu diborong oleh kaum musyrikin. Mereka mengalami kelaparan luar biasa, sehingga mereka hanya makan dedaunan dan kulit hewan. Setelah 3 tahun pemboikotan, pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian terjadilah pembatalan pemboikotan. Hal tersebut bermula dari pertentangan di kalangan Quraisy sendiri, antara mereka yang ingin meneruskan pemboikotan dengan mereka yang menentang pemboikotan, dengan alasan bahwa yang menderita atas pemboikotan tersebut adalah sanak saudara mereka sendiri. Jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak dan kemudian menjadi suara mayoritas. Sementara itu, Abu Thalib diberitahu oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rayap-rayap untuk memakan lembaran perjanjian boikot tersebut, hingga tersisa sedikit yang di dalamnya masih tersimpan kalimat zikir, yakni lafaz Allah. Maka Abu Thalib menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Quraisy seraya berkata, "Jika dia berdusta, akan kami biarkan kalian berbuat sesuka hati kalian kepadanya. Namun jika dia benar, hendaklah kalian menghentikan boikot dan kezaliman kalian kepada kami." Kemudian Mut'im bermaksud untuk merobek lembaran perjanjian tersebut. Namun didapatinya bahwa rayap telah memakannya, kecuali yang terdapat tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan yang padanya terdapat kata Allah tidak dimakan oleh rayap. Dengan demikian, berakhirlah pemboikotan. Lalu keluarlah Rasulullah dari perkampungan. Sementara orang-orang musyrik telah melihat bukti-bukti kenabian yang sangat jelas. Akan tetapi, mereka seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin kembali kepada kehidupan semula. Sedangkan orang-orang kafir, meskipun mereka tidak memboikot lagi, namun tetap berupaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Abu Thalib mulai sering mengalami sakit, semakin lama semakin berat. Akhirnya beliau meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, setelah 6 bulan dari peristiwa pemboikotan. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika beliau sekarat, Rasulullah datang menghampirinya. Saat itu ada Abu Lahab di sisinya. Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, ucapkan La ilaha illallah, kalimat yang dapat aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Berulang-ulang mereka katakan itu, hingga akhir ucapan Abu Thalib adalah, "Saya tetap berada di dalam agama Abdul Muthalib." Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Aku akan minta ampunan untukmu, selagi aku tidak dilarang dalam hal itu." Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan ayatnya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki." Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Demikianlah,
Abu Thalib meninggal tetap dalam tidak beriman kepada Allah. Meskipun selama hidupnya beliau selalu membela dan melindungi Rasulullah SAW. 2 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, berikutnya wafat pula Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 10 kenabian di usia 65 tahun. Sedangkan pada saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. Siti Khadijah adalah istri yang selalu mendampingi Rasulullah di masa-masa terberat awal dakwah beliau. Siti Khadijah mengorbankan diri dan hartanya demi kelangsungan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut terungkap dari ucapan Rasulullah sendiri tentang Siti Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang kufur kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untukku ketika orang-orang mencegah hartanya untukku. Dan Allah memberiku keturunan lewatnya, sementara yang lainnya tidak mendapatkannya. 2 kejadian tersebut, yaitu wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, sangat besar pengaruhnya dalam diri Rasulullah SAW. Mengingat kedua orang tersebut selama ini sangat besar artinya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sementara itu di sisi lain, tekanan dan ancaman orang-orang kafir semakin menjadi-jadi. Karena kini tidak ada lagi Abu Thalib yang suka melindungi beliau. Melihat hal tersebut, Rasulullah mencoba hijrah ke Taif dengan harapan di sana mendapat sambutan baik tidak seperti yang beliau dapatkan di Mekah. Namun kenyataannya, penduduk Taif memperlakukan beliau dengan kasar melebihi dari apa yang beliau dapatkan dari kaumnya. Begitu pula apa yang dialami oleh sahabat beliau. Mereka pun mendapatkan perlakuan semakin keras dari orang-orang kafir Quraisy. Karena itu, tahun itu dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun duka cita. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Beliau telah lama masuk Islam dan termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua. Awalnya, Saudah seorang istri Sokran bin Amru, yang juga telah masuk Islam dan turut pula hijrah bersamanya ke Habasyah. Namun beliau meninggal di sana. Maka setelah Saudah kembali ke Mekah dan telah selesai masa indahnya, Rasulullah SAW segera menikahinya. Maka Siti Saudah merupakan istri pertama yang beliau nikahi setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab.